Ya pemirsa, tingginya mobilitas masyarakat di musim arus balik Lebaran bahkan menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi memberikan imbauan bagi masyarakat untuk menunda kepulangan atau balik dari mudik. Imbauan ini sebetulnya cukup sesuai dengan keinginan sebagian masyarakat yang masih menginginkan libur Lebaran lebih lama. Namun ternyata imbauan ini memiliki penilaian yang berbeda di mata pengusaha. Salah satunya yang diungkapkan oleh Kadin Indonesia, di mana perpanjangan cuti Lebaran diyakini bisa berdampak kepada produktivitas perusahaan. Sehingga pengusaha meminta agar imbauan ini bisa dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Di saat yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton Supit bahkan mengatakan ada perusahaan yang sudah mulai masuk sejak tanggal 25 April lalu atau 1 hari lebih cepat dari berakhirnya cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah. Di sisi lain, Chief Corporate Human Capital Development PT Astra International Tbk, Aloysius Budi Santoso menyebutkan tidak ada yang tiba-tiba minta cuti tambahan di perusahaannya menyusul imbauan dari Presiden Jokowi ini. Dan senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Ibakri, mengatakan bahwa imbauan Presiden Jokowi tidak berdampak banyak pada pabrik sepatu. Bahkan beberapa pabrik malah baru dijadwalkan akan kembali beroperasi awal Mei mendatang. Meski ada perspektif yang cukup berbeda dari pengusaha, namun kita harapkan imbauan yang disampaikan oleh Presiden tersebut memiliki manfaat tersendiri dalam pengelolaan tingginya mobilitas di musim Lebaran. Sementara itu pemirsa, berbicara soal tingginya mobilitas di musim Lebaran, hal ini dinilai membawa berkah tersendiri untuk sejumlah sektor. Nah, salah satunya adalah sektor transportasi udara. Lonjakan jumlah penumpang yang terlihat di berbagai bandara di Indonesia, termasuk Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Nah, seberapa padat Bandara Bali di musim Lebaran tahun ini? Berikut informasinya. PT Angkasa Pura I Persero mencatat jumlah penumpang di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mencapai 450.936 orang selama periode cuti bersama Lebaran 2023, yaitu 19 hingga 25 April. Secara rinci dari total tersebut sebanyak 235.529 orang merupakan penumpang domestik serta 215.407 adalah penumpang internasional. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Handi Heriudi Tiawan mengatakan puncak arus kedatangan terjadi pada 19 April dengan jumlah penumpang mencapai 34.483 orang. Menurutnya ada 137 permohonan penerbangan tambahan atau extra flight di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada 14 hingga 25 April 2023 dari maskapai Lion Air, Batik Air, Super Airjet, dan AirAsia. Adapun 5 rute domestik tertinggi yang dilayani selama mudik adalah Jakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta dengan rata-rata 108 penerbangan per hari, lalu Surabaya dengan 26 penerbangan, rute favorit selanjutnya Lombok dengan 14 penerbangan, kemudian Jakarta tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma sebanyak 11 penerbangan, serta Makassar dengan 10 penerbangan per hari. Kemudian 5 rute internasional tertinggi internasional antara lain Singapura dengan 32 penerbangan, Kuala Lumpur Malaysia dengan 26 penerbangan, Perth Australia dengan 15 penerbangan, Melbourne Australia 13 penerbangan, dan Sydney Australia dengan 10 penerbangan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Airnav Indonesia menyebut lalu lintas penerbangan pada Lebaran 2023 naik 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kenaikan disimpulkan dari total pelayanan penerbangan sebanyak 43.234 yang dilakukan oleh Airnav, serta penambahan jumlah extra flight sebanyak 2.509 penerbangan. Lebih lanjut, Airnav memperkirakan lalu lintas penerbangan terus akan meningkat dan hal ini seiring perkiraan puncak arus balik yang akan terjadi pada 29 dan 30 April mendatang. Tingginya mobilitas perjalanan udara dalam momentum arus mudik dan arus balik Lebaran diyakini menjadi sentimen positif bagi maskapai dalam negeri. Sebut saja bagi Garuda Indonesia misalnya.
Maskapai plat merah ini memperkirakan momentum arus mudik dan arus balik kali ini dapat mengerek pendapatan perseroan hingga mencapai 30 juta dolar Amerika atau sekitar 444 miliar rupiah. Di mana sebelumnya Garuda Indonesia bersama Citylink telah menyiapkan 1,2 juta kursi penerbangan baik rute domestik maupun internasional selama periode musim lebaran yang berlangsung pada 19 sampai dengan 30 April, maksud kami 15 sampai dengan 30 April 2023. Potensi pendapatan maskapai pun masih bisa lebih besar seiring dengan masih tingginya pergerakan penumpang di sejumlah bandara di kota-kota besar. Sementara itu pemirsa, mobilitas di musim lebaran tidak melulu soal perjalanan jarak jauh antar pulau. Mobilitas lokal di kawasan sekitar Jakarta pun mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya tergambar dari tingginya jumlah penumpang KRL Jabodetabek selama musim lebaran kali ini. Nah, seberapa besar lonjakan jumlah penumpang pada moda transportasi yang satu ini? Berikut kita simak informasinya. PT Kereta Komuter Indonesia dalam masa angkutan lebaran tahun ini tetap melayani para pengguna kereta api yang hendak berlibur lebaran ke rumah sanak saudara, tempat wisata ataupun pusat belanja. PT KCI mengatakan selama cuti lebaran kali ini KA Komuter Line atau KRL Jabodetabek sudah mengangkut 3 juta penumpang hingga H+2 lebaran. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Ane Purba mengungkapkan mobilitas penumpang dari Jakarta ke Bogor mengalami peningkatan. Ia menjelaskan di hari kerja biasa stasiun Manggarai dapat menampung 200.000 penumpang, sedangkan di hari libur lebaran rata-rata penumpang mencapai 190.000 orang. Lebih lanjut, manajemen KAI Komuter menyebut saat ini kenaikan jumlah pengguna sebesar 17 hingga 20% dari periode lebaran di tahun sebelumnya dengan perjalanan kereta komuter hampir 1.100 perjalanan per hari. Lebih rinci, selama libur lebaran paling banyak penumpang komuter lain adalah anak-anak dan penumpang musiman, sehingga pihak KCI telah mengantisipasi dengan menambahkan petugas dan juga memberi edukasi tentang aturan KRL. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, meski volume penumpang KRL Jabodetabek mengalami lonjakan signifikan di musim arus balik lebaran, PT KAI Komuter Indonesia memastikan tidak menambah jadwal perjalanan KRL. Komuter Line dipastikan tetap beroperasi dari pukul 4 sampai dengan 12 malam dengan total 1.100 perjalanan. Dan pemirsa, kendati demikian PT KCI telah menyiapkan kereta feeder untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Bagi penumpang kereta api jarak jauh yang hendak ke Bogor maupun ke Cikarang, di mana data menunjukkan stasiun Cikarang, Bekasi, dan Bogor mengalami dampak peningkatan volume penumpang setelah masa cuti bersama Lebaran 2023. Secara keseluruhan, PT Kereta Komuter Indonesia menyebutkan layanan KRL Jabodetabek di musim Lebaran ini dioptimalkan oleh para pengguna kereta api yang hendak berlibur Lebaran ke rumah sanak saudara, mengunjungi tempat wisata, atau ke berbagai pusat perbelanjaan. Ya pemirsa, jika kita menggali lebih jauh terkait dengan korelasi antara tingginya mobilitas di musim lebaran dan aktivitas ekonomi, maka yang menjadi titik utama adalah bagaimana momentum lebaran dapat menjadi motor percepatan perputaran ekonomi nasional. Pengeluaran dan belanja yang cenderung lebih tinggi yang dilakukan oleh masyarakat di momentum lebaran serta Ramadan diharapkan ini membawa berkah bagi berbagai sektor, mulai dari sektor retail, baik itu modern maupun tradisional, sektor transportasi, hingga sektor pariwisata. Bahkan pada tahun 2022 lalu, pemirsa, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang bertepatan dengan Idul Fitri ini sebesar 5,44%. Dan alhasil di tahun ini, kita juga mengharapkan catatan positif kembali bisa terjadi, tentunya pemirsa didorong oleh momentum Lebaran dan juga Ramadan. Dan pemirsa, kita cukupkan di segmen ini informasinya, semoga bisa menjadi referensi dan benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan implikasi dari momen mudik ataupun Lebaran di tahun 2023 kali ini. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut.